syukur bahwa pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk datang kepadanya. Walaupun ibadah kita secara online, tapi tidak mengurangi rasa kita untuk datang kepada Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kita semua boleh dapat merasakan semua kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita percaya apapun yang Tuhan perbuat, apapun yang Tuhan lakukan, semua baik. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari awal kita katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami puji menyembah, kami percaya Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu baik Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami, semua baik Tuhan. Kami puji menyembah. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ucapkan syukur padamu. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa yang Maha Baik. Kami mengucap syukur dan bersukacita Tuhan buat segala kasih dan kemurahan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah
kami mau mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan, menyertai langkah kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan setiap hati-hati kami Tuhan. Umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Masuk Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Rumah, kita masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita semangat untuk datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Raja di atas dunia ini dan Raja di atas jiwa kita. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu
Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dilingkupi oleh kuasa-Mu. Di saat badai menerpa kami Tuhan, Engkau selalu ada menyertai kami. Kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami berada dalam tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri. Engkau dapat mengangkat kami ke tempat yang lebih tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa. Lingkupi kami dengan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Haleluya.
Firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini kita berkumpul, saudara di rumah masing-masing dan saya di tempat saya dengan para hamba Tuhan yang melayani saudara. Dan Tuhan menghendaki supaya kita saling melayani. Sudah hampir 1 bulan ya kita tidak bertemu di tempat ibadah, kita tidak berkumpul untuk beribadah setiap hari Minggu, setiap Jumat, setiap hari Kamis. Setiap mungkin juga hari Sabtu kita datang, kaum muda juga setiap Minggu sore tidak berkumpul karena situasi yang tidak memungkinkan. Karena pemerintah kita melarang untuk berkumpul banyak ya, berkumpul lebih dari 10 atau 20 tidak bisa. Namun kita pergunakan kesempatan di mana kita boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk mengadakan ibadah online. Ya, kita akan sambut yaitu firman Tuhan sebentar dan kita akan masuk di dalam doa. Di dalam nama Tuhan kami datang kepadamu, kami menyerahkan semua kami dalam tuntunanmu, kami percaya Engkau ada di dalam setiap aktivitas kehidupan kami semua sehingga hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan kembali yaitu sabda Tuhan. Hamba-Mu dan senantiasa saudara-saudara kami seiman yang dengarkan firman Tuhan perlu urapan Roh Kudus dalam kehidupan kami semua dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua acara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus turut campur bekerja untuk memberkati setiap kami, baik kami yang mendengar maupun kami yang memberitakan firman Tuhan supaya kami semua boleh mendapat kekuatan pembaharuan, pencerahan hati, memberikan penghiburan yang sejati karena kami tahu hanya kuasa firman Tuhan yang dapat menjawab persoalan masalah yang sedang kami hadapi dalam hidup ini. Dan kami akan sambut yaitu firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah bagi kami sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah Yesus, kita beberapa minggu yang lalu setelah Yesus disalib, ya kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, ya hari kemenangannya atas kematian, atas maut, sehingga Tuhan bangkit. Lalu Tuhan mengunjungi, dalam kisahnya dikatakan dia mengunjungi sahabat-sahabatnya, dia mengunjungi murid-muridnya, dia mengunjungi semua orang yang telah mengenal dia dan percaya kepada dia untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka semua. Lalu ada beberapa pesan yang dipesankan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, bagaimana murid-muridnya harus melaksanakan pada waktu Tuhan tinggalkan mereka. Mereka harus melaksanakan tugas, yaitu tugas memberitakan Injil, yaitu kebenaran pada setiap orang yang belum menerima kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban untuk menuju satu keselamatan yang Tuhan janjikan dalam setiap orang percaya. Karena lewat firman Tuhan kita semua akan mendapatkan yaitu penghiburan, kekuatan baru. Dengan firman Tuhan kita akan mendapatkan satu keselamatan yang pasti. Dan sebentar kita akan baca bersama ya Alkitab yang sudah disiapkan, itu ayat-ayatnya. Kita melihat tentang pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita akan membuka di dalam kitab Matius. Ya, kita buka kitab Matius. Pasalnya yang ke-28. Ya, kita akan baca bersama. Kita akan baca 3 ayat saja. Yaitu ayatnya ke-18, 19, dan 20. Ya, kita akan baca bersama. Saya akan membacakan buat saudara. Ayat 18, Yesus mendekati mereka, dikatakan, dan berkata, kepadaku, ingat, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sekali lagi, kepadaku, itu pesannya, telah diberikan segala kuasa di sorga juga di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan juga Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yaitu firman Tuhan. Dan ketahuilah, ya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman akhir atau akhir zaman. Jadi Tuhan akan menyertai kita, ya, sampai akhir zaman. Kita tidak perlu lagi takut karena di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan orang percaya ada Tuhan yang menyertai sampai ke akhir zaman.
Lalu pesan yang kedua, ya pesan kedua kita akan membaca Tuhan menjanjikan yaitu penghibur, ya. Kita akan membaca dulu di dalam kitab Kisah Rasul, ya. Kita buka Kisah Rasul. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 kita akan baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, itu dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, karena Bapa Sorgawi akan memberikan janjinya, yaitu apa? Yaitu kuasa Allah Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi Allah Roh Kudus itu akan ditaruh dalam hati kita. Dia akan bersemayam dalam hidup kita. Supaya Allah Roh Kudus itu memberikan kepada kita jaminan, kekuatan, penolong, penghibur dalam hidup ini. Semuanya dikerjakan oleh Allah yang bernama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu akan bersemayam dalam hidup kita kalau hati kita dijaga dan dirawat. Tidak dicemarkan oleh dosa. Ya, di dalam kitab Amsal pasal keempat ayat ke-22-23 di sini dikatakan, tidak bisa dibaca. Dikatakan, peliharalah hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dikatakan di dalamnya terpancarlah mata air yang hidup. Jadi hati kita perlu dijaga, dirawat. Bukan saja tubuh kita yang dijaga, dirawat, tetapi hati kita perlu dirawat supaya jangan dicemarkan oleh apa yang bernama dosa. Oleh sebab itulah kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang akan memberikan satu jaminan dalam kehidupan kita semua. Supaya lewat Roh Kudus kita akan tetap berdiri di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Pada waktu kita berdiri dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita berkenan kepada Tuhan. Dan hidup yang berkenan inilah doanya akan dijawab oleh Tuhan. Jadi bukan saja, ayo kita rame-rame kita berdoa, kita usir corona, kita usir penyakit, kita usir wabah, kita usir segala kesusahan penderitaan. Kita boleh mengusir, tapi kalau kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, maka doanya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Oleh Tuhan itu, sebab itulah Tuhan mengajar kepada setiap umat Tuhan supaya hidup kita ini hidup yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita dapat memberitakan, dikatakan Injil kebenaran. Beritakan ya Injil kebenaran. Beritahukan kepada orang-orang yang belum mengenal. Dapatkah Injil kebenaran itu diberitakan oleh kita kalau kita sendiri tidak hidup di dalam kebenaran? Dapatkah Injil itu diberitakan kalau kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan? Dan oleh sebab itulah Tuhan mengajar kepada kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, doanya pun akan diterima oleh Tuhan. Setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, segala sesuatu yang jadi beban hidup menjadi enteng di dalam hidup ini. Karena hidupnya berkenan kepada Allah kita yang kita sembah, ya. Dan pada waktu kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita itu hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan bukan saja dibaca, dipelajari, diberikan pengertian buat kita, tetapi hidup ini dipraktekkan sekali dalam hidup kita ini. Kita praktekkan sekali-kali bahwa firman Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita, supaya hidup kita ini menjadi hidup suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang banyak, yang dimana orang dapat bertobat dan percaya kepada Tuhan. Sebab itulah belajar kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, terlalu mudah hidup ini, ya, di dalam dunia ini. Kita di dalam dunia ini banyak hal-hal yang kita tidak pernah kita inginkan, terjadi sesuatu kesusahan dan penderitaan. Tapi kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, orang yang hidup berkenan itu kalau dia jatuh tidak akan tergeletak. Dia akan bangkit karena tangan Tuhan yang menopang dalam kehidupan mereka semua. Kita percaya belajar hidup orang berkenan kepada Tuhan. Bukan belajar kita beribadah yang baik saja, tidak. Tapi hidup berkenan menjadi teladan bagi banyak orang dalam keluarga, dalam sesama, terlibat kepada Tuhan. Dan kita melihat contoh-contoh orang-orang yang hidup berkenan. Semuanya dituntun oleh apa yang bernama Roh Kudus. Kita baca dulu tentang Roh Kudus ini sekali lagi. Kita baca sekali lagi di dalam kitab Yohanes tadi kita pernah buka. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Jikalau kamu
mengasihi aku, kamu turut, yaitu perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan pada waktu kita menerima firman Tuhan, maka disitulah kita sedang hidup berkenan kepada Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, dikatakan seorang penolong yang lain, supaya Ia, dikatakan di sini, menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Sampai kita dipanggil Tuhan. Sampai Tuhan datang ke bumi ini, kita disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itulah tekanan firman Tuhan pada pagi hari kepada kita semua. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Saya akan memberikan suatu contoh kepada kita semua, ibu bapak semua yang dengarkan firman Tuhan. Seorang yang hidup berkenan kepada Tuhan, dia sangat diberkati. Dia tulis di dalam Alkitab 150 pasal ya, firman Tuhan yang menjadi satu tolak ukur buat kita semua supaya hidup kita ini menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, semua jawaban-jawaban doa itu akan terjawab. Permohonan-permohonan doa yang kita persembahkan lewat doa kita kepada Tuhan akan terjawab. Kita akan berdoa untuk corona, kita usir corona, itu akan dijawab supaya kita terhindar dari corona. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itulah hari Minggu ini kita ingat ya, bukan saja Tuhan mengajarkan kepada kita tentang doa, tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita hidup kita ini supaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Maaf ibu, mata saya ini udah kurang gitu banyak ngelihat, pakai kacamata, udah pakai lampu masih kurang lihat, jadi bacanya agak tersengal-sengal. Ya, saudara bisa baca di sini ayatnya yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Di sini dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Kenapa Daud disingkirkan? Kenapa Saul disingkirkan? Karena Saul tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak menurut apa yang diperintahkan Tuhan lewat firman-Nya. Bukan saja kita percaya, bukan. Tapi percaya tidak disertai menurut akan firman Tuhan, maka kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, lalu ayat yang selanjutnya dikatakan tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Lalu di ayat selanjutnya, dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Daud berkenan karena Daud melakukan, yaitu firman Tuhan. Jadi kita semua ditekankan pada pagi hari ini semua, baik yang masih muda, yang belum berkeluarga, maupun kita sudah berkeluarga, maupun kita yang sudah beranak cucu. Hiduplah berkenan menurut kehendak Tuhan. Jadi turutlah firman Tuhan. Lakukanlah setiap kehidupan kita supaya kita tetap melakukan apa yang difirmankan kepada kita supaya hidup kita ini berkenan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, doa kita akan dijawab, ya. Karena ada ayatnya di dalam kitab Yakobus, 2 orang benar dikatakan, kalau dengan yakin kita berdoa, maka akan menjadi satu jawaban terjawab, semuanya akan didengar oleh Tuhan. 2 orang benar, 2 orang yang hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sebab itulah mari kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah itu, kita camkan baik-baik tentang hidup yang berkenan. Contoh yang Tuhan berikan lewat seorang yang bernama Raja Daud ini, mari kita teladani. Ada contoh lagi. Allah Bapa pernah memberikan contoh kepada kita tentang Yesus. Yesus ini adalah Allah yang telah menjadikan manusia, di dalam dunia telah menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita ini, hidupnya berkenan. Ada satu ayat dikatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah akan dia. Jadi Allah menyatakan tentang diri yang bernama Yesus ini berkenan kepada Allah. Ya, Yesus ini berkenan kepada Bapanya di surga. Sebab itulah Yesus ini menjadi teladan buat kita semua. Baik juga Yesus maupun Raja Daud menjadi teladan buat kita semua supaya hidup kita ini berkenan
kepada Tuhan. Lalu apa ciri-ciri orang berkenan kepada Tuhan? Kita akan menjawab, kita akan membaca dan Alkitab akan menjawab kepada kita semua. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Kita akan membuka ayatnya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membacakan semua ayatnya, tetapi di sini saya menyatakan ayatnya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayatnya. Salomo berkata mengenai tentang ayahnya, dia berkata di dalam firman Tuhan 1 Raja 3 ayat ke-6 dikatakan, demikian bunyi firman, ayahku sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur. Jadi ada 3 ciri yang Tuhan katakan kepada kita lewat firman Tuhan ini tentang ayahnya, itu Raja Daud. Salomo berkata tentang ayahnya itu Raja Daud, ia setia, ia benar, dan ia juga jujur. Jadi di sini ada 3 hal ciri orang yang berkenan kepada Tuhan. Pertama, setia. Banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang suka pergi ke gereja, tetapi dia tidak setia dalam ibadah. Banyak orang berkorban, tetapi dia tidak setia di dalam berkorban. Banyak orang melayani Tuhan, tetapi dia tidak setia. Nah, di dalam hal ini Tuhan menuntut tentang kesetiaan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi setia ini sampai mati kita setia untuk melakukan kebenaran yang Tuhan telah firmankan kepada kita. Yang kedua dikatakan di sini hidup benar. Orang yang hidup benar itu menjauhkan dari jenis kejahatan. Tidak ada pola pikir jahat di dalam hidupnya, hidup dalam kebenaran, yaitu di dalam firman Tuhan. Dia selalu dituntun, dia selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan jujur. Nah, pada waktu dikatakan jujur di sini, ya, Tuhan menyatakan, ya pernah ada satu ayat dikatakan atau beberapa ayat mengatakan bahwa manusia ini banyak yang tidak jujur. Tetapi Raja Daud berusaha untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Dia terbuka di hadapan Tuhan tentang segala sesuatu apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Dan kejujuran inilah yang membuat hidup seorang yang bernama Raja Daud adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita berkenan kepada Tuhan, sekali lagi doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca 2 ayat sebagai ayat penutup buat kita semua yang kita akan buka di dalam kitab Mazmur 119 mengenai tentang Daud ini. Hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada kita semua lewat firman Tuhan tentang Daud ini adalah orang yang jujur dikatakan oleh Tuhan. Kita akan baca Mazmur 119 ayatnya 127 dan 128. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Sekali lagi, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Jadi Daud ini sangat mencintai firman Tuhan, ya, daripada emas tua. Ingat, ya, dia mencintai Tuhan berarti dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan hidup Raja Daud adalah orang yang jujur. Ya, yang kedua dikatakan 128. Dikatakan begini, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala perintahmu. Segala jalan dusta atau pembohong aku benci. Itulah sebabnya aku jujur. Segala jalan dusta atau pembohong aku benci. Ya, kita percaya tidak ada orang yang tidak berbohong, tetapi belajar untuk kita tidak berbohong. Lalu suami suka bohong, istrinya tidak percaya. Kalau istri suka bohong, berantakan rumah tangga, tukang bohong. Jadi di sini hiduplah jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita salah, kita malah ngakui. Kalau kita merasa dosa, kita mengakui dosa. Kan enak. Ya, belajar hidup seperti Raja Daud. Sampai rambutnya menjadi putih, Tuhan selalu menopang dalam kehidupannya. Kita mau hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita mau hidup kita ditopang oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dirawat oleh Tuhan.
kita percayakan hidup kita seutuhnya. Belajarlah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk semua apa yang baik yang Engkau berikan kepada kami lewat firman Tuhan. Hamba tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi hamba punya kekuatan yang datang dari Tuhan. Lewat Allah Roh Kudus, lewat kuasa firman Tuhan. Supaya kiranya Engkau meteraikan dalam hidup kami semua. Supaya hidup kami adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup ini, usaha kami, rumah tangga, kaum keluarga, semua dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan senantiasa urapan yang baru dalam hidup ini. Apabila kami semua salah di hadapan Engkau ya Bapa, sucikan hidup kami semua atas kesalahan dan dosa-dosa kami disucikan oleh Tuhan. Sehingga hidup kami ini ditahirkan senantiasa supaya firman Tuhan itu layak ditaruh dalam setiap hidup hati kami. Supaya dalam hati kami ini terpancarlah mata air yang hidup. Tuhan, firman Tuhan telah selesai. Kami percayakan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus turut bekerja untuk memberkati setiap hidup kami. Supaya hidup kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Kita serahkan kembali kepada yang memimpin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini, bahwa kita mau tetap percaya di saat kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita tetap mau percaya, tetap mau bersandar kepada Tuhan, sekalipun kita tidak melihat. Terima kasih Tuhan. Kita mau tetap percaya, kita mau tetap berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya kasih
doa syafaat saya serahkan kepada hambanya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, ada permohonan doa kami kepada Engkau ya Allah, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk keselamatan banyak-banyak jiwa ya Allah. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Engkau, Engkau memakai Tuhan hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan Tuhan menyampaikan firman-Mu ya Allah. Engkau pakai setiap lidah bibirnya Tuhan Yesus Kristus untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu, terlebih gereja-Mu di tempat ini yang Engkau telah awali ya Tuhan, yang Engkau sudah rintis. Kami percaya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang Engkau awal ini akan bertumbuh Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau ya Tuhan, yang akan bertekuk lutut menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa berjemaat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu sampai teruna-teruna, sampai remaja-remaja, sampai pemuda-pemudi ya Tuhan, bahkan sampai ibadah-ibadah umum. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencampur tangan, Engkau turut bekerja ya Allah, dari mereka-mereka ya Tuhan Yesus Kristus yang beriman kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat orang tua kami yang sudah lanjut terlebih usianya Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya, Engkau berikan kesegaran kepada mereka. Engkau berikan Tuhan hati mereka yang kuat dan tetap percaya kepada-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Gembala beserta istrinya ya Allah, yang Engkau percayakan Tuhan untuk menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau pakai dia menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kesehatan fisiknya Tuhan Yesus, stamina-nya ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberikan hikmat kepadanya ya Allah di dalam menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, ya Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam melayani pekerjaan-Mu di tempat ini, baik yang bermain musik, baik dia WL, singer, ya Tuhan, baik dia tamborin, ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau berkati, Engkau yang dapat membalas Tuhan jerih payah mereka untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat generasi-generasi penerus daripada hamba-Mu ya Tuhan yang sudah berusia lanjut. Biarlah generasi ini Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, boleh menopang pekerjaan-Mu di tempat ini, boleh mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Oh Tuhan Yesus Kristus, karena ini menjadi satu kerinduan kami ya Tuhan kepada Engkau, agar nama-Mu Tuhan dipermuliakan, diagungkan, bahkan ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan
buat keluarga kami ya Allah. Tuhan, buat anak-anak kami, buat mantu-mantu kami, buat cucu-cucu kami. Tuhan Yesus Kristus, beri rasa takut dan gentar kepada mereka ya Tuhan Yesus. Berikanlah Tuhan hati yang setia kepada mereka ya Allah. Ya Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah Tuhan setiap rumah tangga ini menjadi berkat bagi setiap keluarganya, bagi setiap saudara dan sanak perihnya, bagi setiap tetangga-tetangganya. Ya Tuhan, untuk menjadi dekat. Jadilah kami terang-terang-Mu, ya Tuhan, yang bercahaya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah di dalam surga. Masih banyak jiwa-jiwa yang saya sampaikan Tuhan kepada Engkau ya Allah. Ada sebagian mereka sudah percaya kepada-Mu, tapi ada sebagian juga ya Tuhan yang sampai saat ini mereka belum percaya, belum datang kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pilih kasih. Tuhan, Engkau tidak pilih kasih. Ya, kiranya Tuhan Engkau juga melaut kepada mereka yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa mereka diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, pakailah kami ya Tuhan, yang telah percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Jadilah hidup kami yang percaya berarti ya Allah, menjadi surat-surat yang terbuka yang dibaca banyak orang ya Allah. Tuhan, tujuan tidak lain untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak kekhawatiran dan ketakutan ya Allah, tapi marilah Tuhan Yesus Kristus, dari firman-Mu inilah Tuhan yang membawa kami menjadi jiwa yang besar, tidak takut dan tidak khawatir, karena kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah kota benteng kami yang kuat, karena Engkau yang memagari kami ada di dalamnya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Jika Engkau ada pada kami, Engkau punya kuasa ya untuk menyangkal, mengusir segala kuasa iblis. Karena iblis tidak senang bagi kami, kepada kami orang-orang yang takut kepada Engkau. Ya, ganggu hati kami. Iblis mengganggu pikiran kami, mengganggu angan-angan kami, lamunan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, tinggallah Engkau dari kami. Biarlah kami ini bukan ketempatan-Mu, tapi kami ini adalah ketempatan daripada kuasa, daripada Roh-Mu ya Allah, yang Engkau janjikan menjadi Roh penolong kepada kami, yang Engkau janjikan kepada kami menjadi Roh penghibur buat kami, untuk membawa kami Tuhan lebih dekat lagi, lebih setia lagi, sampai kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka yang telah berkorban ya Allah, ya Tuhan, hartanya untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Berkati Tuhan, berkali lipat berkati mereka ya Allah. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua Tuhan, biarlah kiranya anak-anaknya ya Allah, Engkau mau tolong kepada kami semua, anak-anak kami, agar anak-anak kami ini Tuhan boleh senantiasa Tuhan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kiranya doa permohonan kami ini Tuhan, oh Tuhan, kami boleh mendapat jawaban daripada Engkau ya Allah. Karena kami mempunyai percaya yang sungguh kepada Engkau. Telinga-Mu selalu terbuka untuk mendengarkan seluruh doa kami Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah singkat ya Tuhan untuk menopang kami masing-masing ya.
Tangan-Mu cukup panjang mengulurkannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam keadaan seperti ini Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencukupi segala keperluan dan kebutuhan. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan buat kami semua itu. Bahkan Tuhan Yesus Kristus, yang ragu-ragu Tuhan, Engkau berikan Tuhan kepercayaan supaya mereka tidak ragu-ragu, tidak bimbang ya Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Doa kami yang terbatas. Kami tidak bisa Tuhan berdoa yang, oh Tuhan, yang begitu indah-indah, panjang-panjang kepada Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau tahu hati kami, setiap hati kami, kesungguhan kami Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu untuk memohon kepadamu segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami semua. Setelah kami dengar firman Tuhan, kami melakukan ibadah online, kami percayakan semua rumah tangga kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Urapan-Mu terjadi dalam kehidupan kami supaya hidup kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh mentaati kebenaran, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan. Sebab itulah Tuhan, hamba datang kepada Tuhan untuk mohon berkat-Mu dalam hidup kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan, maupun kami semua akan menerima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Bapa Surgawi, kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi, damai, sukacita Roh Kudus, kasih persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan kami tutup ibadah ini. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita angkat pujian Bapa, terima kasih.